Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ya kana abudu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'il mursalin. Habibana biyana maulan Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka ma'rifataka. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman kana liqa rabbih falyamal amalan sholihan wa yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kun ma'allah wa illam takun ma'allah kun ma'aman kana ma'allah fa innahu yusiluka ilaih. Qala Syekh Ahmad Sabul Wafata Jarifin, al khairu kulluhu fi kalimatain at-ta'dhimi li amrillahi azza wa jal was syafaqati ala khalqih. Kullu ma la yu'addim amrullahi wa yanfiqu ala khalqillah fa huwa ba'idum minallah. Sadaqallahul azim. Sadaqar Rasulul Karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin. Al-Mukarram al-Muhtaram Sayyikhuna Amursidina wasilatum baina bainallah. Assalamualaikum ya waliyallah. Assalamualaikum ya mursidallah. Siti Syekh Haji Ahmad Sabil Wafata Jarifin. Tahiyatan minna ilaika wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang mulia pengarsa Umi dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Surya Raya, seluruh duriya pengarsa Abah Sepuh, seluruh duriya pengarsa Abah Nom, khusus pengarsa muda Kiai Haji Ahmad Maskur Firdaus Adul Arifin Sikom, mudah-mudahan semuanya senantiasa sehat lahir batin, cukupi segala peluang dari batin dunia akhiratnya, sehingga mampu dengan melaksanakan sebaik-baiknya mengemban amanah guru jagung, mengamalkan, melestarikan TKN Surya Raya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seluruh jajaran wakil talqin dimanapun beliau berada, segenap pengurus seluruh lembaga di bawah naungan Pesantren Surya Raya, dari pusat sampai ke daerah sampai wakil perwakilan, seluruh balik balighot Pondok Pesantren Surya Raya, semoga senantiasa dalam sehat walafiat, dan juga seluruh ikhwan akhwat dimanapun berada
khususnya yang masih sedang mengalami ujian tentang problem-problem kehidupan. Mudah-mudahan Allah segera solusinya dengan baik. Ya Allah, barakati mursyidna. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khusus para senior saya yang dari berbagai macam disiplin ilmu, mudah-mudahan beliau senantiasa selalu sehat lahir batin. Allahumma amin. Hadirin hadirat, ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT atas limpahan rahmat dan maunahnya kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, jalankan aktivitas di masjid yang mulia ini dalam rangka mendekatkan diri pada Allah SWT, khususnya mengikuti kewajiban bulanan dalam berguru kita ini, Manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa di buku dicatat oleh Allah lewat ridho guru, berkhidmat kita pada beliau. Allahumma amin. Ibu bapak, ikhwan akhwat rahimakumullah, manaqib malam ini Dzulhijjah seperti ini tidak sama dengan manaqib bulan-bulan sebelumnya. Karena bulan semacam ini, apalagi tanggal 11 termasuk Tasrek ini, bersamaan dengan saudara kita yang sedang menjalankan ibadah haji di tanah suci. Mudah-mudahan kehadiran kita semacam ini juga bisa bermanfaat, meskipun kita langsung ke sana, tapi kita memiliki manfaat apa saja yang dikerjakan oleh saudara kita di tanah suci, ibadah haji maupun ibadah kurban. Dua ibadah wajib dan sunnah ini hanya terjadi di bulan semacam ini. Karena itu banyak orang mengatakan kedua ibadah ini ibadah khusus. Mengapa demikian? Tepatnya haji itu hanya di tanah suci Makkah. Demikian juga waktunya juga hanya beberapa hari, mulai tanggal 9 kemarin, nanti berakhir tanggal 14 insya Allah. Hanya itu. Dan yang diwajibkan adalah orang yang punya kemampuan ke sana. Yang tidak wajib. Demikian juga kurban. Mengapa kurban dikatakan khusus? Karena tidak semua orang disunahkan untuk melaksanakan kurban. Satu. Kedua, pelaksananya juga hanya beberapa hari di bulan Dzulhijjah ini. Tetapi tepatnya saja di mana saja boleh dilakukan. Kalau haji hanya di sono, di tanah suci Makkahul Mukarramah. Andaikan nanti kita haji kalau di Jember ya tidak boleh ya. Kecuali haji hakikat kata Syekh Abdul Qadir Jailani begitu. Mudah-mudahan kita juga bisa mengambil manfaat haji hakikat, termasuk kurban hakikat nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu, ikhwan akhwat rahimakumullah, ibadah kurban ini termasuk ibadah yang sangat dicintai oleh Allah SWT. Karena Nabi menyampaikan anak Adam mengamalkan suatu amalan di bulan atau hari nahar, yaitu Idul Adha dan 3 hari selebihnya, itu tidak melebihi cintanya dengan pahala orang yang mengorbankan atau menyembelih binatang kurban. Karena itu ma'asyiral muslimin, ikhwan akhwat rahimakumullah, bagi yang mampu belum melaksanakan kurban tahun ini masih ada kesempatan. Ini tanggal 11, tinggal besok dan lusa.
Mudah-mudahan kita tergugah yang mampu belum melaksanakan. Karena apa? Karena kurban ini termasuk amaliyah yang bisa mendekatkan diri kita pada Allah SWT. Itulah kurban bisa mendekatkan diri pada Allah dengan catatan dibarengi dengan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah mengingatkan, la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Bukan darah dan daging kurban yang sampai pada Allah SWT, tapi yang sampai adalah nilai-nilai ketakwaan di antara kamu. Ayat ini mengisyaratkan bahwa melaksanakan kedekatan diri seorang manusia pada Allah SWT disyaratkan dua dimensi, dua ranah. Dimensi pribadi, dimensi sosial, ranah lahir, ranah batin. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka belum bisa orang ini dekat dengan Tuhannya. Itulah pengarsa guru agung kita menyampaikan statement, setiap kebaikan atau seluruh kebaikan bertumpu pada dua hal. Yang pertama, mengagungkan perintah Allah dan menyayangi hamba Allah. Mengagungkan perintah Allah dan belas kasih pada sama makhluk Allah. Siapa saja yang tidak mengagungkan perintah Allah dan tidak berbelas kasih pada makhluk Allah, kata beliau, wa huwa ba'idum minallah, maka dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alat layanallahu al-humu wa tadi mengisyaratkan bahwa yang mampu disunahkan muakkad untuk menyembelih binatang kurban agar semakin dekat dirinya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak mampu diberi kesempatan yang lain dengan nilai-nilai ketakwaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini artinya semua hamba setiap saat dan kapan saja punya hak untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagi orang-orang yang mempunyai zikir seperti kita semua, maka lebih mudah untuk mencapai derajat ketakwaan ini. Mengapa demikian? Karena kita sudah diberi oleh guru agung kita sebagai tugas beliau menyambung risalah kenabian, kita diberi amalan yang bisa diamalkan di mana saja, kapan saja, dan dalam keadaan apapun. Kalau zikir ini dia diamalkan semacam itu, maka kita senantiasa terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat pada Allah SWT. Orang yang melaksanakan perintah terhindar dari maksiat, itulah orang bertakwa pada Allah SWT. Kalau orang semacam ini akan senantiasa bisa mempraktekkan ketakwaannya sesuai dengan sabda Rasul, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah pada Allah SWT dimanapun Anda berada. Sehingga dengan demikian maka orang-orang yang berzikir seperti kita ini, mudah-mudahan semacam itu, maka senantiasa punya bekal kehidupan. Apa bekal yang baik? Allah berfirman, takwa Allah adalah khair zad.
Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian semuanya, maka sungguhnya bekal yang paling baik dalam kehidupan ini adalah bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian orang-orang yang punya zikir semacam ini, maka hidupnya senantiasa terpenuhi segala keperluan dan solusi problem kehidupannya, sehingga mereka senantiasa dalam keadaan bahagia. Kalau tidak, bahasa pangersa Abah Anom, perbaiki zikirmu, perbaiki zikirmu. Karena itu beliau, kata senior kita, kalau beliau menerima pengaduan dari siapa saja termasuk murid beliau, apapun problem kehidupan yang dihadapi, beliau menjawab zikir, perbaiki zikirmu. Hadirin ikhwan akhwat rahimakumullah, maka berbahagia, syukurlah pada Allah SWT bahwa kita meskipun jelek-jelek ini tergolong orang yang dipilih oleh Allah SWT. Sebab orang yang bertakwa pada Allah senantiasa dijamin dengan firman-Nya. Allah janji pada kita semua. Berkata Allah, kataan yang hak dalam doa kita. Wa mattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa pada Allah SWT, maka senantiasa mendapatkan jalan keluar dari problem-problem kehidupan. Hidup ini tidak akan lepas segala problem kehidupan, karena ujian itu ada isi dari kehidupan ini. Kalau hidup tanpa ujian, tidak bisa naik derajat ke lebih tinggi, lebih mulia. Karena itu ayat ini bisa kita gunakan introspeksi diri, menjadikan kita lebih dewasa. Kalau seorang dalam hidupnya mendapatkan ujian atau problem kehidupan, tetapi belum terselesai, ada problem lagi. Belum selesai, ada problem kehidupan lagi. Kalau hal semacam ini di antara kita yang mengalami semacam ini, maka yang dikorek bukan orang lain, maka kita sendiri harus memperbaiki kualitas ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada problem, orang bagi takwa pasti diberi solusi jalan keluar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan ayat lain, terusan ayat, wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang bertakwa, Allah memberikan kecukupan segala keperluan yang diperlukan dalam hidupnya. Hidup ini problem, pasti perlu kebutuhan, baik lahir maupun batin. Kalau orang bertakwa setiap saat, maka dia senantiasa tercukupi atau merasa tercukupi. Ini kalau bukan orang yang ahli dzikir, tidak akan bisa merasakan semacam ini. Karena dzikir membersihkan segala penyakit yang ada dalam diri, sehingga rasa berfungsi kembali, tidak tertutup dengan kesalahan dan dosa kita. Selanjutnya ayat, wa yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa pada Allah SWT, segala sesuatu yang dirasa sulit dibuat oleh Allah dalam keadaan mudah. Artinya apa? Orang bertakwa senantiasa mudah dalam menjalankan kehidupannya. Ini jaminan Allah, jaminan Allah, pasti hak. Mudah-mudahan kita dalam mengamalkan dzikir ini bisa mencapai derajat yang ittaqillaha haitsu ma kunta. Allahumma amin. Hadirin ikhwan wa akhwat rahimakumullah,
seseorang ini akan bisa mencapai derajat semacam itu kalau mengikuti panduan dari yang membuat kehidupan ini. Allah mandu kita semua. Wattabi sabilaman anaba ilai. Ikutilah jalan hidup orang yang sudah kembali. Bukan hanya orang mati yang kembali, tapi ada di dunia ini orang yang sudah kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang semacam ini yang diberi amanah oleh Allah untuk meneruskan risalah kenabian, menyambung risalah kenabian, sehingga semua manusia mampu mengikuti. Karena beliau semacam ini tidak neko-neko, orang Jawa mengatakan, tidak macam-macam. Apa yang diberikan oleh Allah lewat Rasulnya, itu yang diberikan oleh Pangersa Agung Guru Mursyid ini pada kita semua. Tidak mengurangi, bahkan mempermudah teknisnya. Itu hak beliau. Karena beliau mungkin mencapai derajat yang paling dekat dengan Tuhannya. Sehingga mereka semacam ini dikatakan man anaba ilayah. Orang-orang semacam inilah yang mampu menggiring kita, memandu kita, beri hidayah, petunjuk pada kita. Itulah dikatakan dalam Al-Quran, mayyadillahu wal mutad. Barang siapa yang dikehendaki Allah mendapat hidayah, maka orang itu mendapat hidayah. Tapi berikutnya, madil falan tajidalahu waliyam mursida. Tetapi bagi orang yang disesatkan oleh Allah, maka orang semacam ini tidak dipertemukan dengan seorang hamba yang dikatakan wali mursyid. Alhamdulillah, kita sudah terkelompokkan orang yang dapat hidayah. Tinggal kita mengoptimalkan, memperbaiki khidmat kita pada beliau. Karena beliau akan terus dan menyambung risalah kenabian. Hadirin jamaah yang Allah, beliau semacam ini, kata hadis Nabi, termasuk diibaratkan seperti bintang. Bintang tidak sama dengan planet-planet yang lain. Perlu diketahui bintang itu pasti punya pengikut. Planet dan benda-benda lain yang lainnya. Nabi bersabda, ashabi kan nujum. Sahabat-sahabatku itu bagaikan bintang. Nah, wayihim ihtadaitum. Siapa saja, kata Nabi, yang kamu ikuti, niscaya pasti engkau akan mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah, selama kita mengikuti panduan Pangersa Mursyid ini, kita nanti akan mendapatkan semacam ini. Mari dirasakan. Ayo praktek keagamaan ini, bukan hanya teori. Karena kita diberi contoh oleh beliau dan beberapa senior kita hanya mengamalkan la ilaha illallah dengan zikir ismu dalam hati, segalanya terselesaikan. Saya ulangi, kalau di antara kita mengalami problem kehidupan yang belum terselesaikan, maka yang perlu kita produksi adalah zikir kita. Sudahkah benar zikir ini sesuai dengan panduan Pangersa Mursyid? Itulah Allah ingatkan kita semua bahwa diri ini manusia diibaratkan seperti bumi. Kalau Mursyid Pangersa Abanu dikatakan bintang, kalau ini kita planet atau benda-benda langit dan lainnya. Allah berfirman, "Awil ardi ayatul lil muginin." Di bumi ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yakin. Wa fi anfusikum, dan dalam dirimu juga ada semacam itu. Afala tubsirun, mengapa tidak engkau pikirkan?
Bumi dan planet, planet dan bumi itu senantiasa mengikuti satu bintang. Bintang yang paling dekat dengan kita, adalah matahari. Padahal bermiliar-miliar di angkasa ini namanya bintang. Berapa ribu miliar nanti yang dinamakan planet ini. Kita ambil contoh yang satu saja, bumi, karena tempat pijak kita. Bumi ini ibarat manusia murid yang fakir ini, Malik Thohir, bagian bumi. Kalau Malik Thohir ini mendapatkan suatu problem, ikuti matahari itu. Bagaimana caranya? Kemanapun matahari ikut, planet-planet harus ikut. Kemana mursyid menuju, maka murid harus ikut menuju kemana. Karena itu selalu kita mengatakan, sudah jangan banyak tanya mengapa, laksanakan saja, pasti menemukan jalan keluar segala problem kehidupan ini. Bumi bisa mengikuti matahari kemana, tidak tahu lingkaran kemana, menuju kemana. Yang jelas hidup ini menuju satu titik yang sama, semua manusia menuju ke sana, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matahari dan planet yang lain menurut sunatullah, maka bumi akan senantiasa hidup, tidak rusak, artinya eksis, berada di tempat sana. Kalau bumi ini berputar pada porosnya selama 24 jam satu kali putaran. Kalau dia istiqomah semacam itu, maka bumi tetap berada dalam rel lintasan yang ditentukan oleh Allah SWT. Sunatullah ditentukan oleh Allah bagi bumi itu sendiri. Lalu bagaimana untuk murid-murid seperti ini? Kita dipandu oleh pengarsa murid. Saya ingat waktu saya talqin pengarsa Yai Haji Sandisi, waktu menalkinkan dzikir khafi. Dzikir khafi, dzikir suryalaya itu dua kali satu paket, jangan dipisah. Artinya apa? Beliau menambahkan juga gini, 165 itu kira-kira 5 sampai 6 menit. Dari mana beliau? Ternyata saya amalkan, saya tahu. Oh, ini beliau menyampaikan dulu. Nah, beliau menyampaikan, pengersa itu mengiramakan dzikir la ilaha illallah dengan khauf yang di jantung. Nah, itu disamakan. Nah, beliau menyampaikan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, semacam itu latihannya. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, syar'i itu terbatas dengan aturan. Tapi hakiki batin nanti tidak ada batas jumlahnya, tidak sama. Ambil saja yang syar'i, yang umum saja. Jadi jantung yang sebagai irama dzikir khafi kita itu denyutnya minimal 1 menit 60 kali. Nah, 1 menit 60 kali. Sehingga nanti kalau denyut jantung kita gunakan semacam itu paling minim, berarti 1 menit mendapatkan la ilallah 30 kali. Nah, 30 kali 6 berarti 180 lebih. Dah. Mengapa demikian? Kalau kita tidak belajar semacam ini, nanti setelah sayyiduna, maka nanti lepas dari la ilallah ini kosong. Karena itu kita disuruh oleh pangarsa guru, suruh melatih diri ini. Sehingga kita salah sayyiduna, kita menutup dzikir jahrnya, maka kita kembali ke masyarakat senantiasa dengan menundukkan jantungnya diisi dengan dzikir khafi. Mengapa demikian? Kalau enggak gitu, ini masih jauh dari Allah. Rasul menyampaikan, jangan banyak berbicara tanpa dzikir pada Allah SWT.
Jangan banyak bicara tanpa zikir pada Allah SWT. Artinya apa? Lisan mengucapkan apa saja dibandingkan zikir dan khauf itu. Kata Nabi, karena banyak bicara tanpa zikir menyebabkan kerasnya kolbu. Inna abdan nasi, orang yang paling jauh dengan Allah, kata Nabi, orang yang hatinya keras. Mengapa keras? Banyak dosanya. Dengan demikian nanti hati kolbu ini kalau nggak berzikir semakin lama, maka nanti segala maksiat masuk ke dalam kolbu. Semakin keras, maka semakin jauh dari Allah SWT. Kalau boleh saya ibaratkan Bapak Ibu, kita dilatih oleh guru dengan zikir dua ini, kalimat tauhid dengan lisan dan ibadah dalam hati, maka manusia nanti bisa mengejawantahkan dirinya semakin dekat dengan Tuhannya, sehingga kekuatan batin lahir akan sempurna. Untuk apa? Untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Karena perintah Allah bersifat zahir batin. Karena selama manusia mampu. Demikian juga untuk menyempurnakan sholatnya, karena sholat harus lahir batin. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin, orang-orang semacam ini apabila dijalankan, menjalani panduan guru secara istiqomah, maka mereka nanti akan diberi kemampuan oleh Allah menjalankan segala ibadah yang diwajibkan meskipun tidak datang ke tempat yang ditentukan dengan bentuk ibadah yang lain, tetapi tidak menghilangkan fungsi dan manfaat ibadah itu. Contohnya diantaranya adalah saat kita berzikir jahar setelah sholat, itu perintah Allah, wa idza qadaytum sholata fadhkurullah. Apabila telah selesai sholat, maka berzikirlah pada Allah SWT. Zikir yang paling utama itu la ilaha illallah. Nah, saat la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu fungsinya sama dengan saudara kita saat ini malang jumroh, ula usta aqobah saat ini, sama fungsinya. Bagi jumroh sebagai wajib haji harus datang ke Mina. Yang mampu, yang nggak mampu atau yang mampu sekalipun, jumroh untuk mengusir iblis dalam diri manusia kapan saja, dengan syarat wattabi sabilaman anabailah. Ada berguru, baru nanti dikirnya perguru semacam itu. Demikian juga tawaf dan lain-lain, itu nanti kita bisa laksanakan dengan bukan tempat sana, termasuk sa'i dan sebagainya. Karena itu masyaallah muslimin, jadi nanti kalau kita sudah mampu melaksanakan sesuai dengan panduan guru, maka kita nanti tergolongkan oleh Allah alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang beriman dan takwanya konsisten, istiqomah bertakwa pada Allah SWT, sehingga beliau-beliau ini nanti termasuk kita, mudah-mudahan amin. Lahumul busra fil hayatid dunya wal akhirah. Maka bagi mereka yang beriman dan takwanya istiqomah diberi kabar gembira, kehidupan yang damai, yang bahagia di dunia dan di akhirat. Hadirin rahimakumullah. Maka dengan demikian kita mudah-mudahan diberi kemampuan Allah SWT mengikuti guru kita, sehingga kita nanti benar-benar bisa merasakan kedekatan kita pada Allah SWT. Karena dimanapun kita berusaha untuk mengusir setan gangguan kita ini, sebagai firman Allah, hadis Nabi, adnu syaitankum bila ilaha, lemparlah setan ini, lempar setan ini. Begitu.
Mudah-mudahan dengan demikian kita nanti semakin lama semakin kuat melaksanakan kewajiban dalam berguru ini, sehingga kita nanti benar-benar diberi kemampuan oleh Allah senantiasa dekat pada Allah SWT, sehingga kita nanti benar-benar mengikuti panduan mursyid sebagaimana kita bumi mengikuti matahari kemanapun matahari pergi. Sehingga nanti semacam ini meskipun kita belum haji, nanti bisa menikmati nikmat-nikmat haji hakikat tadi, termasuk yang besok sa'i dan sebagainya. Mudah-mudahan semacam itu. Cuma demikian, sebelum tahallul yaitu sa'i, itulah dikatakan oleh Al-Quran, apabila telah selesai manasik hajimu maka wadkurullah kadzikrikum aba'ukum awasadar dzikra. Kalau sudah selesai hajimu, pulang ke tempat masing-masing, berzikirlah pada Allah SWT sebagaimana kau membanggakan mbah-mbahmu, bahkan lebih keras dari itu. Itu semuanya dengan syarat wattabi sabilaman anaba ilayya. Mudah-mudahan ya Allah kita semuanya, termasuk dzurriyyah kita semua, keluarga kita, tangga kita, diberi kemampuan oleh Allah SWT, dikelompokkan oleh Allah menjadi kelompok-kelompok alladzina dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Wallahu muwaffiq ila motorik. Adallahu iyyakum ajmain. Wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Salatullah salamullah ala Rasulullah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelaksanaan hikmat amaliyah dan ilmiah manaqib di bulan Zulhijjah telah selesai kita laksanakan. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dan karomah dari guru-guru kita sekalian. Akhir kata kami mohon pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.